Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Melki Sera, salah satu mahasiswa Universitas Nusa Cendana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi, kelas D semester 5. Di sini saya memprogram atas salah satu mata kuliah di semester 7, yaitu mata kuliah Perencanaan dan Kebijakan Sosial yang diasuh oleh Bapak Lazarus J. Hamad. Ini adalah tugas pertama yang diberikan oleh Bapak Lazarus kepada mahasiswa, yaitu dalam buku yang pertama, yaitu Kebijakan Kesejahteraan Sosial dan Program Sosial. Nah, di dalam buku Kebijakan Kesejahteraan Sosial dan Program Sosial ini menjelaskan atau isinya menjelaskan tentang kebijakan kesejahteraan sosial dan nilai-nilai yang mendasari landasan sejarah dan kesejahteraan sosial di Amerika, landasan konseptual dan kebijakan kesejahteraan sosial, menganalisis dan meneliti kebijakan kesejahteraan sosial, pengiriman sosial dan layanan kesejahteraan, keadilan sosial dan hak-hak sipil, ketidaksamaan ekonomi dan kemiskinan ekonomi, ketenagakerjaan, anggaran dan pajak, asuransi sosial dan penyuluhan sosial dan kebijakan kesejahteraan sosial. Itu adalah isi dari buku Kebijakan Kesejahteraan Sosial dan Program Sosial. Hal pertama atau isi dari buku yang pertama itu adalah kebijakan kesejahteraan sosial dan nilai-nilai yang mendasarinya. Dari kesejahteraan sosial ini berarti hal pertama yang harus kita ketahui adalah kebijakan sosial, atau yang harus kita pahami yaitu adalah pengertian dari kebijakan sosial. Jadi kebijakan sosial adalah salah satu bentuk dari kebijakan publik yang merupakan ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespon isu-isu yang bersifat publik, yakni mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Banyak kebijakan publik meliputi semua kebijakan yang berasal dari pemerintah, seperti kebijakan ekonomi, transportasi, komunikasi, pertahanan, keamanan atau militer, serta fasilitas-fasilitas umum lainnya seperti air bersih dan listrik. Pemeliharaan kesejahteraan masyarakat adalah domain kesejahteraan sosial. Kebijakan kesejahteraan sosial juga merupakan tanggapan kolektif terhadap masalah sosial. Kebijakan menyeratkan asumsi posisi, tetapi posisi itu tidak selalu membutuhkan tindakan. Ini bisa menjadi upaya habis-habisan untuk memberantas masalah sosial atau pilihan untuk mengabaikan sosial masalah. Program kesejahteraan sosial juga merupakan produk dari kebijakan kesejahteraan sosial seperti yang disebutkan sebelumnya. Contoh program kesejahteraan sosial yang menyentuh kita adalah sosial asuransi atau yang biasa kita sebut dengan jaminan sosial. Program ini dimulai dengan respon terhadap kondisi ekonomi dan sosial, dari depresi besar yang saat ketidakamanan ekonomi bagi jutaan orang. Yang kedua, isi dari buku ini adalah premis untuk mempelajari kesejahteraan sosial. Jadi dalam buku ini didasarkan pada beberapa prinsip umum, yaitu yang pertama, setiap orang adalah bagian dari sistem kesejahteraan sosial. Pada waktu yang berbeda, dalam hidup dan peran akan bervariasi, tetapi sederhana dengan menjadi anggota masyarakat secara otomatis menjadi bagian dari sistem. Yang kedua, buku ini didasarkan pada gagasan bahwa semua orang Amerika adalah sama-sama penyedia dan penerima kesejahteraan sosial. Yang ketiga, ada beberapa pendekatan berbeda untuk memberikan kesejahteraan sosial jasa. Program sosial bervariasi sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Keempat, upaya publik dan swasta berkontribusi pada kesejahteraan sosial. Arti warga negara terlibat dalam pembuatan kebijakan kesejahteraan sosial. Landasan konseptual kesejahteraan sosial. Dalam landasan konseptual kesejahteraan sosial terdapat beberapa hal penting yang perlu diketahui oleh semua orang. Yang pertama, ideologi, yang kedua, teori, dan yang ketiga adalah paradigma. Ideologi adalah gagasan badan pemikiran yang menawarkan bimbingan. Yang kedua, teori adalah ide yang menjelaskan fenomena, sedangkan paradigma adalah pola atau model yang memberikan kerangka konseptual. Sehingga ideologi adalah blok bangunan untuk teori, sedangkan paradigma dibangun di atas ideologi dan teori.
Jadi, jaminan kesejahteraan sosial ini disediakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang seperti kita ketahui pada saat ini negara kita juga dilanda oleh salah satu virus corona sehingga membuat ekonomi atau kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat menjadi lemah sehingga pemerintah memberikan bantuan kesejahteraan sosial ada yang berupa PKH atau program harapan keluarga, ada yang berupa BLT bantuan langsung tunai yaitu untuk dapat memenuhi kehidupan dan kesejahteraan sosial. Bukan itu saja tetapi kebijakan kesejahteraan sosial juga berupa bisa dalam hal ekonomi, kesehatan dan lain-lain. Dalam buku ini juga menjelaskan ideologi, teori dan paradigma. Ini berusaha menjelaskan mengapa dan bagaimana kebijakan kesejahteraan sosial itu berkembang. Sebagian besar kebijakan publik juga mencerminkan beberapa konsep ini. Masalah sosial dapat diinterpretasikan dalam satu rangkaian ide hanya untuk bergeser ke yang lain seiring berjalannya waktu. Dalam ideologi sistem kesejahteraan sosial ini membedakan antara dua aspek pekerja sosial. Yaitu yang pertama sebab dan fungsi. Jadi penyebabnya adalah masalah di mana orang mengambil posisi moral untuk meningkatkan masyarakat dan fungsinya adalah upaya sehari-hari untuk menyediakan layanan. Karena mereka percaya bahwa para pekerja harus mendukung saat menjalankan tugas sehari-hari. Nah, buku ini juga menjelaskan bahwa perjuangan antara sebab dan fungsi sering terlihat dalam sejarah kesejahteraan sosial dan penyediaan layanan sosial. Misalnya, ketika klien tunggal di lingkungan yang berbahaya, apakah pekerja sosial membantu klien untuk pindah atau haruskah pekerja berjuang untuk mengubah lingkungannya? Itu adalah salah satu pertanyaan dalam buku ini untuk menjadikan isi agar setiap orang yang membaca itu dapat mengetahuinya. Di sisi lain, jika kemiskinan perkotaan adalah akibat dari ekonomi sistem, maka perubahan sosial diperlukan untuk menyediakan pekerja bagi orang-orang yang menganggur. Berarti pemerintah harus membuka lagi lapangan pekerjaan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Keadilan sosial dan hak-hak sipil. Dalam halaman ini menjelaskan perdebatan kebijakan kesejahteraan saat ini, yaitu tindakan afirmatif, hak aborsi, hak gay, dan kebijakan imigrasi. Beberapa poin di atas ini adalah contoh masalah sosial yang melibatkan pertanyaan tentang kewarganegaraan. Di manakah kewarganegaraan itu jika tidak memenuhi hak-hak di atas? Karena hak-hak di atas itu adalah salah satu masalah sosial yang harus dihilangkan. Jadi di sini hak sipil adalah hak yang menjadi hak orang karena mereka adalah anggota masyarakat. Hak seringkali dijamin dan dilindungi melalui hukum, sumber daya, dan layanan. Di sisi lain, layanan kesejahteraan sosial juga tersedia jika dianggap perlu oleh mayoritas pemilih. Hak sipil dijamin dan dilindungi oleh hukum, sedangkan layanan kesejahteraan sosial dibuat dan dibagikan sesuai dengan keputusan pembuatan kebijakan. Oleh karena itu, pelayanan kesejahteraan sosial adalah lebih mudah diubah dan dibatalkan. Keterlibatan federal sangat minim dalam mengamankan hak-hak yang berbeda dari kelompok populasi. Kontrol negara dan lokal mendominasi politik, sosial, dan hukum. Hambatan lokal seperti pajak, pemungutan suara itu dapat digunakan untuk mengesampingkan dampak dari upaya federal untuk memberikan hak suara bagi rakyat. Dalam buku kebijakan kesejahteraan sosial dan program sosial ini, dia menjelaskan agar setiap orang atau masyarakat itu dapat menikmati setiap program sosial yang diberikan. Kebijakan kesejahteraan sosial dan nilai-nilai yang mendasar itu adalah hal pertama. Baik, sekian penjelasan singkat dari saya tentang materi atau mata kuliah perencanaan dan kebijakan sosial, yaitu materi pertama yang diberikan oleh Bapak Lasaro J. Ahmad kepada kami mahasiswa dalam bukunya yang pertama, yaitu kebijakan kesejahteraan sosial dan program sosial.
Jadi ini adalah tugas pertama. Sekian dan terima kasih. Terese. Terese. Aray.